Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para sahabatku, para subscriberku dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya sedang kedatangan satu unit Isuzu Panther tipe LM. Ini mungkin kurang lebih 2008 ya, atau 2009 ini sepertinya. Dengan keluhan mobil mati-mati teman-teman. Menurut dari owner sudah dilakukan untuk penggantian pompa atau framing pump atau pompa solar atau WS atau apa ya namanya, terserah teman-teman yang nyebut. Pompa solar, framing pump sama, WS sama. Nah, ini mobil masih mati-mati. Dan di sini coba sudah saya analisa untuk permasalahan. Kemarin coba sudah saya ganti filter juga. Analisa saya, filternya ini mampet nih teman-teman, kotor. Ternyata tidak gitu. Nah, akhirnya sama owner kemarin sempet di bypass dari tangki. Nih, dari tangki langsung menuju ke filter. Itu agak mendingan, tapi mendingan ya, maksudnya mati-matinya tidak parah banget gitu. Dan di sini saya mencoba untuk melakukan analisa lebih jauh karena sudah saya ganti filter masih sama aja. Saya normalkan kembali menggunakan pompa, masih sama juga. Cara ngetesnya, cara ngeceknya dari mana permasalahannya, kita akan tes. Jadi langkahnya nih teman-teman, siapin satu selang bening, selang selang water pass buat mengukur air itu yang buat tukang bangunan. Kita masukkan di dalam selang out. Nah, sini selang keluar yang menuju balik ke dalam tangki nih teman-teman nih, yang menuju ke tangki. Di sini sih kita tancapkan. Nah, kita tadangin menggunakan wadah yang bening, bebas wadah apa aja gitu ya. Kita tes, lalu kita hidupkan. Kita hidupkan dulu bagaimana kondisinya. Kita start ya. Nah, hidupnya sulit karena solarnya nggak full teman-teman. Lalu teman-teman perhatikan, kita lihat aliran yang keluar melalui selang yang kita pasangkan tadi. Bisa teman-teman perhatikan, banyak busa, alirannya terputus-putus. Bisa teman-teman lihat ya. Oke, paham maksud saya? Untuk kondisi mobil normal, itu aliran solar dia akan penuh teman-teman nih. Dia akan mengalir secara terus-menerus atau continue. Tidak seperti ini. Ya. Kenapa seperti ini? Ada buih atau berbusa. Berarti ada terjadi yang pertama adanya angin palsu yang ikut terhisap. Yang kedua terjadi keausan di dalam bos pom, atau yang mungkin sering kita dengar namanya feed pump. Jadi feed pump tadi berfungsi menghisap solar ketika mesin hidup itu langsung dari tangki. Jadi ketika mesin hidup sudah tidak kerja dari pompa tangan ini atau WS, itu sudah tidak berfungsi lagi karena langsung dihisap melalui mesin seperti itu. Itu fungsi dari feed pump ya. Nah, dengan kita lihat kondisi seperti ini, analisa saya kemungkinan besar kondisi feed pump itu sudah mulai lemah. Jadi terjadi keausan pada feed pump, sehingga ketika dia menghisap itu bukan solar yang dihisap, tapi yang dihisap itu hanya angin, atau dia menghisapnya tidak maksimal. Dia kan bentuknya hanya sirip-sirip seperti
apa ya, seperti plat tipis-tipis gitu, ada 4 atau berapa gitu jumlahnya, saya lupa. Seperti itu. Nah, ini kita lihat kondisi seperti ini ya. Kita matikan dulu. Kondisi tadi sudah sempat saya lakukan untuk pengecekan lebih lanjut. Saya coba normalkan kembali menggunakan priming pump ini atau pompa tangan ini, tapi hasilnya masih sama, malah lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena kerja si feed pump ketika ada 2 beban, pompa tangan dan filter solar, dia lebih berat kerjanya gitu. Daya hisapnya lebih berat seperti itu. Dan ketika tadi saya pompa, ketika mesin hidup, kita bantu pompa tangan, mesin stabil, enak. Solar yang masuk itu full, tidak seperti tadi gitu. Kita coba kita tes kita normalkan kembali dulu, kita pasang dulu selang solar yang menuju ini, yang dari tangki menuju ke selang di bagian selang masuk di bagian pompa. Lalu kita pasang kembali yang selang menuju ke sambungan antara filter dan ke pompa atau WS. Kita tes dulu ya teman-teman ya, nanti biar teman-teman bisa tahu kondisi seperti apa sih kondisi feed pump jika bermasalah gitu. Ini solar kita masukkan dulu ke wadah yang lebih besar, nanti kita biar nggak penuh. Oke, kita tes pompa tangan dulu ya. Nah, kita lihat, bisa teman-teman perhatikan ini kondisinya, itu solar full, kelihatan mengalir ya. Harusnya ketika mesin hidup dia juga harus seperti ini, tidak berbuih. Kita tes hidupkan. Kita hidupkan ulang. Kita lihat kembali. Nah, bahkan lebih parah dibanding tanpa menggunakan pompa solar ya. Oke, udah bisa dimengerti ya teman-teman. Kita lalu tes kembali, kita akan pompa tangan. Seperti apa nih solar yang keluar melalui lubang out. Kita pompa. Nah, bisa dilihat lebih padat ya teman-teman. Mesin juga lebih anteng, stasioner lebih naik. Bisa dilihat, ini saya bantu menggunakan pompa tangan. Tapi ketika saya tidak bantu lagi, nah kita lihat lagi, mesin drop, RPM down, dan ini terjadi kembali masuk angin. Seperti itu. Saya bantu pompa tangan lagi. Teman-teman lihat di sini ya. Solar kembali naik, bagus, tuh. Mesin kembali stasioner, dia akan tinggi kembali ya. Tuh, saya lepas lagi kondisi dari pompa tangan, tuh. Oke, kita matikan dulu karena penuh. Bisa diperhatikan ya teman-teman, untuk kondisi dari unit ini sudah dilakukan penggantian pompa tangan atau priming pump, tapi masih sering terjadi masuk angin. Jadi ini salah satu. Nah, tapi dengan syarat kondisi selang bagus semua ya, maksudnya nggak ada yang bocor seperti ini, tuh ya, kondisi bagus ya. Syaratnya seperti itu. Nah, jadi mobil ini atau unit ini bisa saya pastikan kondisi dari feed pump atau bos pump itu sudah perlu dilakukan untuk kalibrasi gitu teman-teman.
Jadi ini permasalahan ada di bos pom. Poin intinya terjadi keausan di bagian feed pump gitu. Agak lemah dia gitu ya. Oke, nanti akan saya laporkan dulu ke owner. Oke, lanjut ya guys. Jadi setelah saya laporkan ke owner, ternyata owner belum mampu untuk memperbaiki dari bos pom ini ya. Karena mungkin terkendala dengan biaya gitu guys. Nah, akhirnya owner minta saran ke saya, adakah cara lain untuk mengatasinya? Saya jawab bisa, yaitu dengan kita memasang bantuan satu buah rotak nih teman-teman nih. Nanti kita akan pasang di sini. Jadi tujuannya supaya untuk memperingan kerja feed pump gitu ya. Jadi solar naik itu sudah dibantu dengan rotak gitu. Caranya gimana masangnya sudah ada sih di video saya sebelumnya itu. Cuma ini akan saya bahas lagi. Ini kita lihat, saya menggunakan merek HKT Jepang. Ini ada 2 buah selang in dan X. Ini rotak buat mobil Zebra ya, buat mobil bensin. Gitu. Nah, ini di sini saya biasanya mempersiapkan karena selangnya ini kecil ya. Kalau turbo kan dia besar nih selangnya ini. Selangnya besar, jadi nggak mungkin gitu. Nah, saya siapkan 1 buah selang ini yang buat selang bensin dengan ukuran 1/4 in. 1/4 in ya. 1/4 in. Saya masukkan dalam selang aslinya ini seperti ini. Nah, ini pas nanti teman-teman nih. Ini nanti besarnya pas. Tuh, tinggal tekan ke bawah. Ya kan? Lalu kita pasang klem. Gitu ya. Kita akan tunjukkan cara memasangnya. Nah, ini di sini saya tunjukkan nih cara masangnya. Setelah kita isi dalamnya tadi. Jadi selang ini kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu tinggal kita tancapkan. Ini kan pas ya, teman-teman bisa dilihat pas. Lalu kita klem kembali menggunakan klem asli. Ya udah cukup kuat, yes. Oke. Untuk peletakan kita letakkan di sini. Sekaligus kabel masaknya atau groundingnya ini. Nah, gitu guys. Bisa dilihat nanti posisinya seperti itu. Jadi kabel grounding sekalian kita tempelkan pada bodi dari si rotaknya sini ya. Ini kabel groundingnya. Nanti tinggal sisa 1 kabel yang warna merah itu nanti kita akan pasang jalur kunci kontak on gitu. Bisa lihat posisi seperti itu ya. Oke. Untuk penempatan saya pindah teman-teman karena tadi waktu saya letakkan di sini ternyata selangnya nyangkut sama ini. Arah madep selangnya ke sini. Jadi nanti selangnya agak sulit untuk penempatannya. Akhirnya saya pindah geser ke bawah sedikit. Gitu. Nih. Jadi kan lubangnya jadi kecil. Jadi kita nanti masukkan ke dalam selang ini. Sebelumnya kita pasang dulu klem pengikatnya biar untuk nanti lebih mudah. Saya tunjukkan dulu. Jadi yang in itu berawal dapat dari selang yang dari tangki ya teman-teman ya. Selang yang ini. Terus out keluar. Kita nih selangnya nih. Itu kita masuk yang ke pompa. Setelah dari pompa kita keluarkan lagi menuju ke filter in.
Jadi ini masih rangkaian aslinya untuk yang di filter sama di WS nya ya, intinya gitu. Jadi yang sini hanya saya lepas selang yang dari tabung masuk ke in, saya lepas, saya langsung tambahin ke dari pompa atau rotak gitu teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi di sini tinggal hanya mencari satu jalur lagi untuk strom. Nanti kita dapatkan di sini nih di wiper. Ini ada satu strom positif gitu. Caranya mudah, kita siapkan satu buah tes pen, tes lamp. Lalu kita posisi kunci kontak on. Kita tes di bagian soket wiper, motor wiper. Di sini akan ada satu strom yang nyala. Nah, ini tes pen saya nyala. Ada beberapa kabel, cuma hanya ada satu yang menyala nih. Ini berwarna paling atas, berwarna hitam polos. Oh, hijau, berwarna hijau teman-teman nih. Yang paling atas. Nih. Paling atas ini ya. Oke, nanti kita akan sambung di situ. Di sini ya. Dan kita siapkan satu potong kabel nih, langsung dapat dengan soketnya. Soket cewek atau terminal utiluk cewek ya. Dan di sini kita tancapkan. Nah, bisa terdengar suaranya. Bentar, saya taruh dulu. Oke, kita tes hidupkan, guys. Tuh, kedengeran suaranya ya, halus. Kita hidupkan. Nah, sekarang lebih mudah nyalanya karena solar penuh ya teman-teman ya. Kita lihat nih hasil setelah kita tambahkan rotak. Kita lihat kondisi dari selang balik. Alhamdulillah penuh ya, bagus. Tidak kayak tadi ada angin palsu seperti itu. Jadi fungsi selang ini yaitu untuk memantau selang bening apakah ada angin palsu atau tidak gitu ya teman-teman ya. Tuh. Kalau udah kondisi begini, insya Allah dipastikan mesin kondisi bagus, sehat gitu ya teman-teman ya.